Shalom anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Kasyati STH. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar. Ketemu lagi dengan saya, kita akan belajar bersama-sama di pelajaran kelas 3 bab 5. Oke anak-anak, persiapkan diri kalian. Silakan kalian lihat baik-baik, simak baik-baik, karena kita akan masuk pelajaran. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan memberikan alam ini untuk supaya kami memelihara, merawatnya dengan sungguh-sungguh sangat baik. Pimpin kami Tuhan, berkati kami supaya kami mampu mengikuti pelajaran hari ini dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, dimanapun kalian berada hari ini luar biasa, karena Tuhan Yesus memberi kesempatan kita untuk kita bersama-sama lagi menerima pelajaran di pelajaran kelas 3 di bab 5. Oke anak-anak, tapi jangan lupa ya, kalian harus like, kalian harus subscribe, dan yang terakhir kalian share ya ke seluruh teman-teman kalian yang kalian kenal ataupun yang nggak kalian kenal, supaya mereka juga terberkati seperti sama seperti kalian. Nah anak-anak, oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, kita akan memberikan satu masukan tentang apa sih tujuannya supaya kita belajar hari ini. Apa tujuan kita belajar pelajaran kelas 3 tema 5? Oke, yang pertama, tujuan yang pertama adalah mensyukuri kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Jadi yang pertama, mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. Yang kedua, anak-anak, menunjukkan kepedulian terhadap alam dan gejala-gejalanya. Oke. Yang ketiga, menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang keempat, tujuan yang keempat adalah menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Oke anak-anak, kita akan masuk di dalam materi. Oke. Anak-anak bisa perhatikan kalian yang membawa Alkitab atau yang mempunyai Alkitab, silahkan dibuka di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dan Kejadian 1 ayat 31, juga Kejadian 2 ayat 7, dan Kejadian 2 ayat 15. Nah, Ibu akan membaca yuk kita bareng-bareng ya anak-anak, membaca bersama-sama di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan juga 31. Oke, sudah? Persiapkan diri kalian? Sudah anak-anak? Oke, baiklah. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan juga ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 31 anak-anak. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, kita akan membaca juga di kitab Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 15. Oke anak-anak? Oke, Ibu tunggu ya. Oke, sudah ketemu? Oke, sudah pintar. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke anak-anak, kita akan melihat berikutnya, yaitu simak baik-baik ya. Perhatikan gambar di bawah ini, perhatikan dan ikuti ibu guru. Oke. Allah menciptakan bumi ini begitu sempurna dan indah. Alangkah senangnya bila kita berada dalam lingkungan yang indah, yang sejuk, yang dikelilingi pohon-pohon besar, rumput-rumput yang hijau, bunga-bunga yang bermekaran. Semua membuat hati kita senang, teduh, senang banget ya mestinya. Nah, terlebih lagi kalau pas kita ada di taman itu kemudian ada kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dengan beraneka warna. Wah, luar biasa. Dan juga burung-burung yang terbang hilir mudik. Wah, kadang-kadang rasanya, wah Tuhan luar biasa. Ada kupu-kupu, ada yang cantik. Kadang-kadang kita kejar dia ya, karena kita senang melihatnya kupu-kupu yang cantik bisa terbang dengan beraneka warna dan sebagainya. Nah, banyak juga taman dibangun di perkotaan agar semua warga kota itu dapat menikmati suasana seperti di desa. Wow ya. Jadi luar biasa banget anak-anak. Kalau kita meskipun tinggal di kota, tapi kita bisa menikmati suasana desa dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa, jadi kita merasa senang. Nah, kamu yang tinggal di desa yang masih banyak pohon-pohon tentulah merasakan kesejukan udara setiap hari dan itu sangat menyenangkan. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Wow, kira-kira seneng gak anak-anak ya? Kita melihat anak-anak bermain dalam bebas menyenangkan sekali bukan? Wow, mereka bisa lari-lari, bahkan itu larinya di pematang sawah ya. Pernah nggak kalian melakukan seperti itu? Wow, kalau yang pernah berarti kalian anak-anak hebat. Bisa hidup di mana saja, luar biasa. Wah, mereka bersuka cita ya. Meskipun mereka tidak mempunyai permainan yang modern, tapi dengan bermain layang-layang di tanah yang lapang, di mana lagi ya itu ya, di pematang sawah, mereka senang sekali karena mereka bisa menikmati wow indahnya alam ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, banyak orang kota harus pergi jauh berwisata atau berpiknik menikmati suasana alam pedesaan yang sejuk, yang dingin, yang hijau. Wow ya. Apakah kamu pernah diajak oleh guru atau orang tuamu piknik menikmati alam indah seperti di desa? Ada yang pernah mungkin? Oh iya, katanya si Budi pernah Nana, karena memang dia tinggalnya di desa, dia punya desa. Dan kalau liburan dia pulang ke desa. Wah, di mana itu Budi? Oh, di Batu. Iya, luar biasa ya. Karena rumahnya di Batu. Batu memang dingin, banyak pemandangan yang sejuk, yang seger, banyak gunung. Enak banget ya. Pasti kalian semua pernah. Nah, oke anak-anak, mungkin juga pernah menerobos rumput yang tinggi, setinggi lutut. Pernah anak-anak? Wah, ketika kalian lari, ada banyak rumput, kalian terobos rumput itu, ada yang memanjat pohon, ada yang memetik buah, berjungkir balik menuruni bukit. Wah, pokoknya senang banget kalau kita berada di suasana yang luar biasa. Nah, hal-hal yang menyenangkan itu anak-anak kita bisa rasakan ya. Bahkan ada yang ketika ada sungai, mereka bermain di sungai itu. Wah, main apa ya? Mungkin main lompat apa ini ya, lompat arus, atau mungkin turun dari atas ke bawah, jumping. Wow, senang banget. Bahkan ada yang memancing ikan loh. Ada yang dapat ikan nggak? Oh, pernah ya memancing ya? Wah, luar biasa anak-anak kita itu ya. Dia pernah mancing, pernah dapat ikan, pernah, wah luar biasa. Itu rasanya tak tergantikan anak-anak. Semua itu menyenangkan bukan? Wah, senang banget ya. Jadi seneng nggak kalian di desa? Oh seneng ya. Oke, memang desa itu tempatnya luar biasa, yang
sejuk, yang adem, yang indah, yang rindang, yang kita tidak ketemukan atau kita jarang temukan di kota-kota kita. Nah, anak-anak coba ceritakanlah hal-hal yang menyenangkan tentang alam ketika kamu piknik atau berkunjung ke rumah saudara yang ada di kampung. Coba ceritakan. Ada yang bisa? Oh iya, pinter ya. Nah, jadi anak-anak, bagi kamu yang tinggal di desa lebih beruntung karena alam yang sangat luas, ya, alam yang luas dan sangat dekat dengan kita semua. Padang yang luas, sungai-sungai, bukit-bukit, apalagi ya? Oh iya, serta semak belukar di sekeliling kita merupakan arena bermain yang bebas, tak terbatas, los tanpa batas. Nah, oke anak-anak, coba yang punya pengalaman pernah ke desa ceritakan. Nah, oke, salah satu contoh ya, saya beri contoh begini. Ceritaku menyenangkan di desa Pujon atau Malang pada saat hari libur. Saya bersama keluarga pergi ke Pujon. Di sana saya melihat pemandangan gunung, wow, sawah, sungai yang menakjubkan. Kelebihan desa ini adalah kepala desa bersama seluruh warganya sepakat untuk melestarikan desa melalui sentra agro dan edukasi. Nah, anak-anak mulai terobosan ini melahirkan usaha dan lapangan pekerjaan yang berkembang. Misalnya pengolahan sapi susu, kemudian budidaya tanaman obat dan perkebunan. Sungguh indah alam karyamu. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bebas mau mengisi apapun, mau menceritakan apapun, itu kebebasan kalian dan itu pengalaman pribadi kalian. Oke anak-anak? Nah, masuk di materi yang kedua, lingkunganku rusak. Aduh, gimana rasanya kalau lingkungan kita rusak? Apa Marta? Sedih? Iya, pinter. Memang sedih. Lingkungannya rusak, ya, nggak bisa bermain, nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu lihat kan? Lihat akhir-akhir ini lingkungan alam banyak yang rusak, pohon-pohon ditebang sembarangan, sampah-sampah menumpuk di mana-mana, sampah berserakan, sampah dibuang di sungai atau selokan, dan akibatnya terjadilah yang namanya banjir. Nah, anak-anak, bagaimana kalau semua sudah terjadi seperti ini? Coba kalian perhatikan gambar di sampingnya. Gambar yang pertama, anak-anak menebang pohon sembarangan, wes gak peduli, pokoknya kepingin ditebang tanpa pernah mengembalikan, tanpa pernah menanam kembali. Jadi hutan yang subur, hutan yang rindang tadi, hutan yang rimbun, sekarang telah menjadi gundul. Gundul ya, gundul jadinya ya, gundul katanya ya. Artinya gundul itu bukan hanya nggak ada rambutnya anak-anak, tapi gundulnya hutan itu tidak ada tanaman sama sekali, sehingga panas ya. Nah, coba kalian amati baik-baik ya. Apakah yang kamu amati pada gambar 5.2? Wes, gambar apa itu anak-anak? Itu adalah penebangan pohon liar di hutan yang dilarang oleh pemerintah. Nah itu loh, kadang-kadang beritahu ya, kalau misalnya ada om, ada pak le, ada paman, ada siapapun yang berusaha untuk menebang pohon sembarangan, beritahu ya, gak boleh, jangan ditebang pohonnya, nanti hutannya gundul, supaya nggak terjadi banjir. Diberitahu ya anak-anak ya, jangan dibiarkan, jangan malah kamu ikut-ikutan, tapi harus diberitahu, om, kakak, pak de, pak po, paman, siapapun, jangan dong pohonnya jangan ditebang ya, supaya nanti pohon hutannya nggak gundul gitu ya anak-anak, harus diberitahu. Kemudian yang kedua, apakah yang terjadi apabila hujan turun dengan deras? Yang terjadi apa anak-anak? Maka yang terjadi di sekitar desa atau kota itu akan terjadi longsor dan banjir.
hop. Nah, ya. Nah, terus anak-anak, bagaimana? Kemana air hujan itu mengalir ketika hujan turun? Gak ada pohon yang menahan airnya. Kemana anak-anak airnya? Ya airnya larilah kemana-mana. Air hujan itu mengalir dari gunung menuju desa, menuju kota. Gak ada yang menghalangi, sehingga yang terjadi adalah kebanjiran. Apakah hujan itu akan meresap ke dalam tanah atau lewat saja? Karena pohon ditebang, maka air itu tidak diserap tanaman dan hanya lewat, sehingga menyebabkan banjir. Anak-anak, hari ini kita begitu banyak belajar. Nah, pertanyaannya, kalau sudah nggak ada hutan, sudah hujan, sudah banjir, pendapat kita bagaimana? Pendapat kita adalah hutannya gundul. Terus apa lagi anak-anak? Apa Dwi? Oh iya, tanahnya longsor. Pinter. Ya Ika. Apa? Oh banjir. Ya banjir. Kemudian Yosua. Oh iya pinter. Udara terasa panas. Yang kelima apa anak-anak? Ada yang tahu lagi mungkin? Apa Santo? Oh iya, hewan di hutan pindah ke desa atau kota. Karena apa anak-anak? Tempat tinggalnya nggak ada. Jadi gajah bisa pindah ke kota, harimau bisa pindah ke desa. Wow, ngeri nggak anak-anak? Ngeri banget. Nah, coba kalian perhatikan di gambar 5.3. Sudah anak-anak? Gambar apa itu? Banjir itu. Oh iya banjir. Oke. Mengapa hal itu dapat terjadi? Mengapa banjir dapat terjadi? Karena apa anak-anak? Karena hal ini salah satunya adalah penebangan pohon liar. Menebang pohon diizinkan yaitu pohon yang sudah tua atau dewasa. Nah, setelah ditebang terjadi apa anak-anak? Dibiarkan begitu? Enggak lah, pinter. Apa Maria? Setelah menebang pohon harus diapakan? Menanam kembali supaya pohon yang lain, supaya ada generasi selanjutnya. Oke anak-anak? Dan apakah hubungan sebab akibat antara gambar 5.2 dan 5.3? Apa kira-kira anak-anak? Jawabannya adalah apabila pohon di hutan dipotong sehingga gundul, maka tanaman tidak dapat menyerap air. Akibatnya ketika kita hujan datang, maka hujan itu akan lari ke desa, hujan itu akan lari ke kota, mencari tempat untuk dia bisa berada di sana. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita bijaksana memelihara alam ini, alam semesta ciptaan Tuhan ini dengan bertanggung jawab. Nah, berikutnya kita melihat apa anak-anak? Oh iya, ada saran ya, ada saran. Perhatikan. Sembarangan menebang pohon di hutan, akibatnya hutan menjadi gundul. Benar tidak anak-anak? Oh iya pinter. Tidak ada pohon yang dapat meresapkan air hujan. Jadi tanah menjadi tandus dan terjadilah banjir. Oke anak-anak. Jadi kalian harus paham, menebang pohon tidak boleh sembarangan. Nah, berikutnya kita akan melihat apa ya? Oke. Berikutnya anak-anak, kita akan melihat bahwa ketika kalian sudah belajar tentang bagaimana hutan yang gundul yang mengakibatkan banjir, maka sekarang aku harus punya peduli lingkungan. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Peduli lingkungan. Oke, perhatikan ya. Berbagai kegiatan berikut dilakukan manusia terhadap lingkungan kita. Yang pertama,
Berilah gambar atau wajah senyum bila kamu senang karena kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Tapi berilah gambar apa anak? Cemberut ya, pintar. Gambar cemberut bila kamu tidak senang karena kegiatan yang dilakukan dapat merusak lingkungan. Oke, ingat? Oke, contohnya 1. Menyiram tanaman. Senyum atau cemberut? Wah, pinter Ika, senyum. Iya, karena menyiram tanaman itu baik melestarikan lingkungan. Benar. Yang kedua, membakar sampah. Senyum atau cemberut ya? Senyum atau cemberut? Cemberut. Kenapa cemberut anak-anak? Soalnya nanti kalau sampahnya dibakar, ini kalau misalnya sampahnya di tempat itu nggak masalah. Tapi kalau sampahnya apinya kemana-mana, akhirnya bisa membakar rumah, membakar hutan dan sebagainya. Jadi sampah tidak boleh dibakar sembarangan. Ya anak-anak, pintar. Oke, yang ketiga, menebang pohon-pohon di hutan yang dilindungi. Ya toh? Boleh nggak anak-anak? Apa? Oh iya, nggak boleh dong. Maka diberi gambar apa anak? Cemberut. Oke, pinter. Yang keempat, memisahkan sampah plastik atau anorganik dan daun-daun. Jadi sampah plastik sendiri, daun sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian senyum atau cemberut ya? Ya adik? Oh, senyum. Ya, pinter. Jawabannya adalah senyum, senyum, senyum. Oke anak-anak, berikutnya merawat hewan peliharaan. Senyum atau cemberut? Oke, senyum, pinter. Kemudian yang keenam, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Senyum atau cemberut? Ayo. Apa? Oke, jawabannya adalah senyum. Ya, senyum. Tapi kalau berikut, coba membuang sampah di selokan atau di sungai. Senyum atau cemberut anak-anak? Apa? Oke, cemberut. Suka ya, kotor. Kasihan sungainya, ya. Oke, jadi membuang sampah di selokan itu cemberut ya. Oke, berikutnya menanam pohon. Cemberut atau senyum ya? Apa? Oh iya, senyum, tentunya senyum karena menanam pohon itu bisa melindungi kita, menghadirkan udara yang sejuk. Kemudian yang kesembilan adalah menanam sayur. Ayo, siapa yang pernah menanam sayuran? Nah, senyum atau cemberut anak-anak? Senyum dong ya. Nah, oke anak-anak, berikutnya ada lagi. Kalau membuat pupuk dari daun-daun kering atau pupuk kompos, senyum atau cemberut ya? Senyum. Oke, senyum ya. Yuk berikutnya, membuat resapan air di tanah supaya air hujan yang turun bisa meresap ke tanah. Kira-kira senyum atau cemberut ya? Oke, senyum juga. Berikutnya, membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Wow, jadi hutannya dibakar. Senyum atau cemberut ya anak-anak? Oke, cemberut, pinter. Membuka lahan perkebunan dengan cara membakar itu sedih, membuat kita susah. Nah, ini dia, membantu orang tua membersihkan halaman. Ayo, cemberut atau sedih? Oke, senyum ya. Membantu orang tua membersihkan halaman adalah senyum. Nah, berikutnya mengeruk sungai atau kali yang sudah dangkal. Waktunya sudah dangkal ini waktunya mau musim hujan datang. Biasanya kali itu dikeruk, anak-anak, sungai itu dikeruk. Senyum atau cemberut ya? Oke, senyum. Jawabannya senyum. Berikutnya, membuang limbah pabrik ke sungai. OMG, membuang limbah pabrik ke sungai, membuang kotoran ke sungai. Cemberut atau seneng anak-anak? Senyum anak-anak? Cemberut ya? Pinter.
membuang limbah itu tidak boleh ke sungai karena mengotori sungai. Jadi membuang limbah pabrik ke sungai cemberut ya. Oke. Dan yang terakhir, orang yang mencemarkan lingkungan dihukum. Membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik di sungai harus dihukum. Cemberut atau senyum ya? Senyum dong supaya dia sadar dia nggak buang sampah sembarangan. Oke anak-anak, Tuhan menginginkan agar semua manusia merawat dan memelihara lingkungan. Bersediakah kamu? Yuk, acungkan jempolnya. Siapa katakan kepada teman-temanmu, aku bersedia. Oke, ayo 1, 2, 3. Aku bersedia. Nah, kalau yang sudah bersedia tadi, selanjutnya jempol-jempol yang sudah diangkat tadi bisa diberi warna loh. Terserah kalian mau kasih warna. Hijau boleh, coklat boleh, kuning boleh. Oh Bu, aku suka warna putih, boleh. Kan aku orang berkulit putih, boleh. Oh, aku orang berkulit hijau, boleh. Ada yang berkulit hijau ya. Nah, kayak apa itu yang berkulit hijau? Tapi boleh, terserah kalian. Nah, anak-anak, oke. Nah, siapa di rumah yang punya pot? Ada yang punya pot? Oh iya, ada ya. Pintar jempol. Nah, biasanya kita akan menanam sayuran di pot-pot ya, supaya kita nggak beli. Orang tua kita nggak usah pergi ke pasar beli sayur, tapi tinggal metik sayuran di depan pot kita. Wes, luar biasa. Nah, untuk menunjukkan suasana lingkungan hijau dan sejuk di halaman dapat dilakukan dengan cara menanam sayuran dalam pot. Kenapa anak-anak? Karena selain hijau juga dapat dimanfaatkan ya, bisa dimasak, nggak usah beli, nggak usah mengeluarkan biaya. Nah, oke anak-anak, guru sudah menyediakan bibit sayuran, misalnya ada selada, ada sawi hijau, ada kangkung atau seledri. Kamu membawa pot ya dari rumah ya nanti ya. Kemudian jenis potnya macam-macam sih, terserah. Mau dari tanah liat, mau dari pot plastik, atau dari pot porselen, dari pot semen, pot ban bekas misalnya yang punya, atau pot kaleng bekas, dan pot anyaman bambu bebas. Nah, bersama dengan guru kalian, persiapkan media yang ditanam telah mengandung unsur hara yang cukup bagi tanaman. Jadi ada tanahnya yang gembur anak-anak ya, dan itu yang bisa ditanam. Nah, apabila ada di halaman sekolah dapat diletakkan di dalam rak ya, rak sekolah. Setiap hari dapat diamati dilihat. Oh, hari ke-1, oh sudah mulai apa ini, tumbuh benih-benih yang kecil-kecil, oh sudah mulai berbunga dan sebagainya, dan sangat senang sekali. Nah, apabila tidak ada halaman sekolah untuk meletakkan tanaman tersebut, tanaman juga dapat dibawa pulang anak-anak, bisa dibawa pulang dan dilaporkan pertumbuhannya setiap hari atau setiap minggu ya, supaya oh luar biasa ya Tuhan menciptakan tumbuhan buat kita tuh seperti ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Tanaman bunga di pot. Seneng kan anak-anak? Kalian bisa loh nanam stroberi di pot, nanam anggur mungkin bisa loh ya. Makanya kita harus belajar mencintai alam ciptaan Tuhan ini. Oke, anak-anak, kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang ada di buku ini anak-anak. Kita ganti ya dengan lagu Desaku Yang Kucinta. Oke anak-anak, pasti kalian semua bisa kan? Oke, jadi kita akan nyanyi bersama-sama Desaku Yang Kucinta. Yuk, hitungan ketika mulai 1, 2, 3. Tempat ayah dan bunda
nyanyi lagu tadi? Kalian bisa loh mengikutinya ya, luar biasa. Kita punya desa, kita punya keluarga yang sangat kita cinta. Sekarang kita akan membaca bersama-sama di bacalah ayat Alkitab berikut di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke anak-anak, di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Oke anak-anak, kegiatan berikutnya dari pembelajaran kita hari ini adalah menggambar lingkungan sekolah dan membuat slogan. Bisa kan kalian? Bisa dong, kalian kan anak-anak luar biasa. Oke, bersama teman sekelas dan guru, ayo berjalan berkeliling di lingkungan sekolah, di halaman sekolah, di kebun atau di taman sekolah. Bawa ya perlengkapan gambarmu, amatilah adakah disediakan media menanam bagi siswa sehingga kamu dapat giliran rutin untuk menyiram tanaman itu. Wah keren ya. Kemudian amatilah dengan teliti tanaman yang ada di halaman, bunga-bunga, pagar, tempat pembuangan sampah, dan taman sekolah. Lukislah lingkungan sekolahmu apa adanya di buku gambarmu. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Atau apakah lingkungan sekolahmu cukup bersih, hijau, dan sejuk? Gambarlah dengan gembira. Wow. Nah, setelah selesai menggambar, buatlah slogan di bagian bawah gambarmu yang isinya himbauanmu untuk menjaga keindahan lingkungan sekolahmu. Jika memungkinkan, tempelkanlah gambarmu di kelas, kemudian bandingkan dengan gambar temanmu. Wow, ya. Jadi kita akan melihat pemandangan, menggambar, dan memberi slogan ya. Bagaimana kita bisa merawat ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, ini pelajaran ibu berakhir sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tangannya dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam ciptaanmu yang sempurna. Tolonglah kami agar setia memeliharanya dengan baik untuk kebaikan semua ciptaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, salam, sampai jumpa lagi.